Shalom, salam damai dalam kasih Yesus Kristus. Puji syukur karena kita pada waktu ini, hari ini, pada saat ini masih dapat bersama-sama untuk belajar akan firman Tuhan melalui renungan pagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, saya berharap saudara semua masih berada dalam keadaan yang baik, juga sehat, sehingga apapun pekerjaan yang saudara ingin lakukan akan berada dalam keadaan yang baik-baik dan dilaksanakan dengan baik juga. Judul renungan kita pada hari ini adalah Kasih Seorang Ibu, dan ayat renungan diambil di dalam Roma 16 ayat 13, mengatakan seperti ini: Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Renungan kita pada waktu ini adalah mengisahkan bagaimana Paulus mengucapkan salam kepada seorang yang bukan ibunya tetapi dianggap sebagai ibu. Kasih seorang ibu, pasti kita sebagai seorang anak, maka kita akan selalu merindukan akan kasih dari ibu kita. Bukankah seperti itu? Cobalah diingat kembali bagaimana ibu yang menjaga diri kita dari kecil sehingga sekarang ini. Saudara-saudaraku, ini bukan bermaksud bahwa kasih seorang ayah tidak penting. Kasih mereka juga penting, dan kasih ibu dan bapak mereka berdua adalah sangat penting buat kita. Ada seorang umat Tuhan yang biasa membantu mencarikan orang tua bagi anak-anak yatim piatu. Dia bercerita tentang Ivan, seorang anak kecil yang berwajah baik dengan sedikit rambut coklat yang jatuh menutupi wajahnya. Ketika melihat kesempatan untuk meninggalkan rumah yatim, Ivan berkata kepada orang itu tadi, "Dapatkah kamu mencarikan seorang ibu untuk saya?" Jadi, ada keistimewaan dari seorang ibu buat kehadiran seorang ayah memang tidak kalah pentingnya bagi seorang anak. Tetapi ada saat-saat tertentu seorang anak tidak memerlukan apapun kecuali sentuhan seorang ibu. Bahkan orang dewasa pun sangat menginginkannya. Rasul Paulus ketika berumur sekitar 50 mengirimkan salam yang istimewa kepada seorang rekannya di Roma yang bernama Rufus. Yang menarik di sini adalah ia juga menyampaikan salam kepada ibu Rufus yang sudah dianggapnya sebagai ibunya sendiri. Nah, mengapa Paulus sampai menganggapnya demikian? Selama bertahun-tahun dalam pelayanan, Paulus menghadapi banyak kesukaran. Jadi, Rufus pernah membawa Rasul Paulus yang kesusahan dan kepenatan itu ke rumahnya, di mana Paulus memperoleh kata-kata penghibur, pakaian bersih, serta makanan yang bergizi dari ibunya Rufus. Jadi, Paulus memperolehi empati dan sikap lemah lembut yang hanya akan diberikan seorang ibu. Dan inilah yang Paulus dapatkan selama dia dijaga. Jadi kita tidak tahu pasti, namun sepertinya hal-hal itu yang menjelaskan salamnya yang tidak biasa. Tapi itulah salam Paulus yang menjadi luar biasa. Dia menganggap orang lain menjadi ibunya juga. Marilah kita percaya bahwa Tuhan Allah telah memberi kepada para ibu kemampuan unik untuk memperlihatkan kelembutan dan belas kasihan, serta untuk mengarahkan kerohanian anak-anak. Mari kita
bersyukur atas ibu kita dan orang-orang yang telah kita anggap sebagai ibu. Tidak ada yang menggerakkan hati seorang anak selain sentuhan seorang ibu. Saudara-saudara, saat ini jika kamu dekat dengan ibu, bawalah ia berdoa. Jika kamu sedang berjauhan dengan dia, doakan juga ibu kamu. Jika ibu sudah tidak ada di dunia ini, ingatlah dan berdoalah kepada Tuhan. Berterima kasih, bersyukur karena saat ibu masih ada bersama kamu, dia senantiasa memberi kamu nasihat dan dorongan. Jadi, saudara-saudara, itulah kasih ibu. Saudara yang terkasih semua, inilah renungan kita pada saat ini yang mengajak agar kita dapat melihat bagaimana kasih seorang ibu, sama seperti yang Paulus rasakan. Jadi terima kasih saudara sudah mendengar akan renungan ini. Kiranya Tuhan memberkati.